Setiap perempuan muslim tentunya mendambakan kebahagiaan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Namun, realitanya, banyak wanita yang secara tidak sadar atau bahkan sengaja melakukan dosa-dosa yang dapat membawa mereka ke neraka. Dosa tersebut tidak hanya dosa besar, tetapi dosa kecil yang sering dianggap remeh juga sangat dibenci Allah. Apa saja dosa-dosa itu? Tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum sahabat Suatu Kisah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Tuliskanlah hajat kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa, agar semua yang kita inginkan segera terwujud, amin. Berikut ini adalah beberapa dosa yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut hukum Islam dan Al-Quran, yang harus diwaspadai dan dihindari oleh setiap wanita. 1. Menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup berpasangan dan mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan wanita yang telah terikat dalam pernikahan sah, sesuai syariat Islam, halal melakukan hubungan suami istri, guna memperoleh keturunan dan melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja dengan membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam, kecuali saat wanita sedang sakit atau menstruasi, yang mana diwajibkan untuk menolak. 2. Wanita jawazah. Wanita yang jawazah, atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan, merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah olehmu sifat pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya. Mereka disuruh berbuat dosa atau durhaka, lalu mereka durhaka atau berbuat dosa." Hadis riwayat Ahmad. 3. Merubah fisik. Mengubah fisik seorang wanita, baik dalam bentuk rupa, warna, maupun fungsi, merupakan dosa yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud termasuk operasi untuk menambah tinggi badan, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik lainnya yang bertujuan untuk mempercantik diri dan dipamerkan kepada orang lain, khususnya pria. Jika perubahan fisik dilakukan untuk alasan medis atau kesehatan, hal ini masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan penyakit. Yang keempat, wanita menyerupai pria. Wanita yang menyerupai laki-laki, baik dari gaya rambut atau berpakaian, terkadang merasa bangga karena tampil beda dari wanita lainnya. Namun, dengan berpenampilan seperti laki-laki, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga membuka aurat. Wanita yang berperilaku demikian akan mendapatkan pembalasan di hari akhir karena tidak memenuhi perintah Rabb-Nya. Sudah sepantasnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dijatuhkan kepada para wanita yang menyerupai laki-laki. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. 5. Wanita jazariyah. Wanita jazariyah, atau wanita yang kasar dan sombong, juga merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang selalu bersikap kasar dan sombong terhadap orang lain, seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan terlalu membanggakan diri, harus dihindari. Sikap ini dapat memancing murka Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kamu ingin aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Rasulullah menjelaskan,
yaitu setiap jazari, orang yang sombong lagi kasar, yang banyak makan lagi pelit, dan sombong. Abu Hurairah bertanya, apakah yang dimaksud jazari? Rasulullah menjawab, yang membanggakan diri. Abu Hurairah melanjutkan, kami bertanya kepada beliau, apakah yang dimaksud dengan jawas, yang banyak makan lagi pelit? Itu, Rasulullah menjawab, yaitu yang gemuknya berlebihan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang jazari, sombong dalam Islam lagi kasar, jawas, yang banyak makan dan pelit, syahat, yang suka berteriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari. 6. Berpakaian, namun telanjang. Istilah, berpakaian namun telanjang, menggambarkan perempuan yang senang memakai pakaian ketat dan tipis sehingga memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya. Pakaian semacam ini memperlihatkan bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Meskipun demikian, keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. 7. Mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami adalah pemimpin dalam sebuah rumah tangga, sesuai dengan ajaran Islam dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan gambaran bahwa jika suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan, seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih atau sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah suaminya tersebut. Yang ke-8. Terlihat seperti orang solehah padahal tidak. Saat ini, seringkali kita melihat wanita yang terlihat berlagak syolehah, berlagak muslimah, tetapi di balik itu semua, mereka adalah wanita yang kejam, bahkan juga berlaku kejam kepada orang terdekatnya. 9. Syirik. Dosa berikutnya yang identik dengan perempuan dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirik. Syirik adalah perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, secara nyata atau tersembunyi. Syirik terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah beranggapan bahwa ada sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syirik kecil adalah keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah atau lebih dikenal dengan pamer atau riya dalam Islam. 10. Menyambung rambut. Hanya karena alasan kecantikan, banyak wanita sekarang ini menyambung rambut mereka, baik dengan rambut asli atau rambut tiruan yang serupa atau berbeda. Hukum menyambung rambut adalah haram, terutama jika dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan. Hal ini membuat wanita tidak ingin mengenakan jilbab karena ingin memperlihatkan keindahan rambutnya, sehingga dosa semakin bertambah dengan dosa membuka aurat. 11. Banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat, adalah sarsarun, orang yang banyak omong, mutasaddikun, yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafaikun. Para sahabat menukas, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasaddikun, tapi mutafaikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang sombong atau angkuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Jika ada sifat tersebut dalam diri Anda, bertaubatlah agar kita terhindar dari sifat tersebut. 12. Melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita dan bukan pria, maka ia termasuk dalam golongan zina yang serupa dengan berzina dengan laki-laki. 13. Pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang sering dilakukan oleh wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami. Islam memandang bahwa wanita yang melakukan perjalanan, meskipun dengan tujuan baik, namun tidak diizinkan suami, adalah berdosa. Bahkan jika yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, hal ini dianggap melawan suami menurut Islam. Yang ke-14. Melakukan bertato atau mentato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh,
karena pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit, dan cara pembuatannya juga sangat sakit. Oleh karena itu, hukum bertato dalam Islam adalah haram. Jika dulu tato identik dengan kaum penjahat, kini semakin banyak yang menganggapnya sebagai karya seni, gaya, dan simbol keberanian serta kecantikan. Inilah yang membuat banyak wanita zaman sekarang juga mentato dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Dalam pandangan Islam, tato bukanlah sebuah karya seni, tetapi sebuah dosa yang akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berlaku tidak hanya untuk wanita yang ditato, tetapi juga untuk wanita yang mentato. 15. Berhalwat dan tidak menolak jamaah. Berhalwat atau bersunyi dengan laki-laki yang bukan mahram di tempat sepi, merupakan dosa yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sering dilakukan oleh wanita saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa jika seorang istri membiarkan dirinya dijamah lelaki lain, maka ia boleh diceraikan, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. 16. Menghilangkan bulu wajah. Banyak wanita menghilangkan bulu wajah, seperti alis, demi kecantikan, tanpa memperdulikan dosa yang akan dihadapi. Mereka rela menjalani operasi laser dan sejenisnya untuk menghilangkan bulu wajah, berpegang pada prinsip, agar terlihat cantik, harus menanggung rasa sakit. Namun, ini bukanlah cara mempercantik diri menurut Islam. Dengan melakukan ini, mereka seakan-akan mengatakan bahwa alis yang diciptakan Allah tidaklah cantik sehingga harus disempurnakan kembali. Akibatnya, mereka melakukan segala cara meskipun menyakitkan. Allah akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan penjelasan di atas, kita semua, terutama para wanita, dapat memperoleh pencerahan dan berusaha mengurangi dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Wallahu a'lam bishawab, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah. Sedangkan, kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di video menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.